Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bahaya gangguan kecemasan. Jadi ternyata gangguan kecemasan itu cukup berbahaya ketika tidak ditangani. Kenapa? Karena gangguan kecemasan ini bisa menimbulkan stres jangka panjang, depresi jangka panjang, kemudian rasa khawatir gelisah yang ketika kita mengalami cemas atau stres jangka panjang, maka kortisol atau hormon stres dalam tubuh kita itu produksinya sangat tinggi atau berlebihan. Nah, dia memiliki efek samping ke tubuh kita. Makanya orang kalau lagi cemas, gelisah itu badannya pasti lemes. Kemudian badannya terasa cepat capek, seperti orang masuk angin. Ya karena memang hormon ini memberikan dampak-dampak yang cukup besar kepada fisik kita. Makanya stres itu adalah sumber dari berbagai macam penyakit dalam fisik kita. Karena stres akan mengganggu semua sistem dalam tubuh kita, pencernaan, pembuluh darah, kemudian jantung, ginjal, semuanya akan terpicu, semuanya akan memburuk karena stres yang berkepanjangan. Nah, saya membaca artikel dari Siloam Hospital ya, yang mengatakan bahwa jika dibiarkan berlarut-larut, gangguan cemas bisa memicu komplikasi serius ya yang akan mempengaruhi pada kondisi fisik seperti pencernaan, usus, iritasi usus, tukak saluran cerna, sakit kepala, migrain, gangguan tidur, gangguan kesehatan jantung dan penyakit kronis lainnya. Jadi ini yang bicara artikel dari Rumah Sakit Siloam, tentu tidak main-main ya. Jadi bahayanya cukup besar. Nah, maka dari itu segera atasi gangguan kecemasan ini. Jadi gangguan cemas yang tidak diobati, gangguan cemas yang tidak ditangani secepat mungkin akan berdampak pada kesehatan fisik kita. Nah, Anda yang saat ini mengalami kecemasan pasti sudah mulai merasakan tuh di badan lemas, di badannya capek, cepat lelah, jalan sedikit berdebar-debar seperti itu. Jadi itu adalah tanda-tanda bahwa Anda memang harus segera ditangani gangguan kecemasan ini. Karena kalau tidak, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Karena stres ini biasanya bisa memicu salah satunya gula darah naik. Kalau gula darah naik, yang terjadi apa? Dalam jangka waktu yang panjang, Anda bisa kena diabetes. Ya. Kemudian bisa meningkatkan kolesterol. Kalau kolesterolnya tinggi, Anda bisa kena jantung. Kalau dia menyumbat di pembuluh darah otak, bisa kena stroke. Kalau dia larinya ke ginjal, bisa gagal ginjal. Jadi banyak sekali dampaknya yang sangat berbahaya. Jadi orang yang mengatakan bahwa cemas itu tidak berbahaya, cuma hanya di pikiran saja, itu sebenarnya adalah salah ya. Kalau cemasnya hanya sebentar, itu tidak berbahaya. Tapi kalau orang yang menderita gangguan kecemasan, itu cemasnya kan cukup lama, bertahun-tahun, berbulan-bulan, dan itu terjadi terus-menerus, dampaknya cukup serius. Belum lagi yang biasanya kena gangguan cemas ini juga susah tidurnya terganggu, gampang kaget, kemudian eh, tidurnya tidak nyenyak, suka mimpi buruk, bangun tidur pun badan masih terasa lelah, bangun tidur badan masih terasa capek, tidak ada rasa nyaman sama sekali. Bagi Anda yang mengalami gangguan kecemasan, segera ikhtiar cari pengobatan yang terbaik. Semoga kita semua terhindar dari penyakit cemas yang meresahkan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.